warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan urusan teman-teman, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman sudah tahukah bahwa air dapat memberikan efek relaksasi hilang pada diri kita? Mungkin sebagian teman-teman pernah mengalami stres akademik, banyak tugas yang menumpuk, kegiatan organisasi yang padat, dan semua hal itu pasti membuat hati dan otak kita terkuras kan? Nah, jika teman-teman ingin tahu solusinya, saya Vina, mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, akan sedikit memberikan pengetahuan mengenai the power of water as self-relaxation. Tonton terus ya videonya sampai selesai. Dalam hidup ini, kita diberi beberapa pilihan dalam mendapatkan kesehatan, baik secara fisik maupun secara psikis. Kita boleh memilih model terapi yang akan kita gunakan, baik jasa dokter, ahli kesehatan, tabib, atau ahli pengobatan alternatif lainnya. Pilihan disesuaikan dengan keinginan kita, yang didasarkan pada keyakinan, dan tentunya ada pertimbangan ekonomi yang kita miliki. Karena Indonesia mempunyai aneka pilihan sebagai alternatif dalam pengobatan. Selagi tidak mengganggu dengan keimanan seseorang, maka macam ragam pengobatan diperbolehkan dalam ajaran Islam. Bagi seseorang muslim, yang terpenting adalah faktor akidah, yakni bahwa hanya Allah yang dapat menyembuhkan aneka warna penyakit manusia. Stres akademik. Akhir-akhir ini, kebanyakan mahasiswa mengalami problem stres akademik. Bagaimana tidak, ketika ada COVID-19, terpaksa pembelajaran dilakukan secara daring. Mungkin teman-teman juga udah merasa bosan ya, karena kurang lebih 2 tahun ini, kita sama-sama belajar melalui media online. Lalu, apa sih stres akademik itu? Stres adalah reaksi tubuh yang muncul ketika seseorang menghadapi ancaman, menghadapi tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, merasa gugup, merasa marah, atau tidak bersemangat. Situasi tersebut akan memicu respon tubuh, baik secara fisik ataupun mental. Nah, respon tubuh terhadap stres dapat berupa napas dan detak jantung menjadi cepat, otot dan menjadi kaku, dan tekanan darah menjadi meningkat. Setiap orang, termasuk anak-anak, pernah mengalami stres. Kondisi ini tidak selalu membawa efek buruk dan umumnya hanya bersifat sementara. Stres juga akan berakhir ketika kondisi yang menyebabkan tekanan tersebut sudah berhasil dilewati. Stres yang berkepanjangan dapat mengganggu kesehatan fisik serta melemahkan daya tahan tubuh. Selain itu, stres juga dapat menimbulkan gangguan pada sistem pencernaan dan sistem reproduksi. Biasanya, orang yang mengalami stres berkepanjangan akan mengalami gangguan tidur atau insomnia. Lalu apa sih tujuan dari terapi air ini dan tekniknya itu seperti apa? Nah, tujuan dari terapi ini adalah untuk merelaksasikan tubuh kita, jiwa kita dari kepenatan aktivitas-aktivitas yang melelahkan. Apalagi ketika mendapat tugas yang menumpuk dari dosen, otak kita menjadi lelah. Karena itu, otak perlu diistirahatkan, dan untuk merelaksasikannya, kita bisa menggunakan terapi air. Sebenarnya banyak banget ya teknik dari terapi air ini. Ada dengan cara merendam kaki di air, minum air, melihat air, mendengarkan suara air, atau kita diam di bawah air hujan, dan masih banyak lagi. Namun yang saya praktikkan di video ini hanya 2 teknik, yaitu teknik mendengarkan air dan teknik merendam kaki dengan air. Apa sih manfaatnya bagi kita? Ternyata mendengar suara air bisa membuat seseorang lebih tenang dan nyaman. Para psikolog bahkan menggunakannya sebagai terapi agar tidur lebih nyenyak dan berkualitas. Loh, kok bisa hanya mendengar suara air kita bisa tenang? Tentu saja ada seorang peneliti yang menuturkan bahwa suara gemercik air bisa mempengaruhi pikiran seseorang agar tetap tenang, nyaman, dan tidak khawatir dengan keadaan. Selain itu, suhu udara di sekitar juga akan terasa mendukung suasana damai tersebut. Adapun menurut ahli biologi,
air adalah naluri umum seorang manusia. Hal ini mendorong orang-orang untuk membangun lingkungan air di area rumah untuk mendapatkan ketenangan. Adapun manfaat air dingin itu, yang pertama, meningkatkan kewaspadaan, yang kedua, bisa menghaluskan rambut dan kulit, yang ketiga, menurunkan berat badan, yang keempat, mempercepat pemulihan nyeri otot dan pegal linu, yang kelima, meringankan stres, dan yang keenam, membantu mengelola depresi. Baik, lanjut. Sekarang kita akan melakukan terapi air dengan cara mendengarkan suara air. Nah, teman-teman di sana boleh ya mengikuti. Namun sebelum terapi, teman-teman disarankan untuk berada di tempat yang hening atau tidak ramai. Lalu teman-teman boleh duduk dengan keadaan rileks dan senyaman mungkin. Boleh juga sambil tiduran, tapi jangan lupa untuk menutup kedua mata dan mengatur pernafasan. Nah, sekarang saya akan putarkan suara air. Selamat mencoba. Lanjut ke teknik yang kedua, yaitu merendam kaki dengan air dingin. Kebetulan, saya melakukan terapi ini di tempat rekreasi Wahana Pondok Halimun di Sukabumi. Nah, jika teman-teman merasa terlalu jauh ke tempat yang sejuk, teman-teman boleh mencoba dengan merendam kaki di wadah besar yang ada di rumah saja. Lalu rendamlah kaki di air yang dingin. Lebih baik lagi jika alas kaki dibuka. Hal ini baik untuk mengurangi kecemasan atau stres yang berlebihan, termasuk ketika mengalami stres akademik. Teknik ini bisa meminimalisir rasa stres dan menyehatkan bagi tubuh, atau bisa juga dilakukan di rumah dengan air hangat untuk melemaskan otot-otot dan memperlancar peredaran darah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika sudah dicoba, jangan lupa untuk menceritakan pengalaman terapinya ya di kolom komentar. Dari air kita belajar tenang, dan dari batu kita belajar tegar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.